Pernah nggak sih kalian kepikiran tentang situasi di dunia Arab pada satu dekade yang lalu? Apakah yang terpikirkan tuh hanyalah konflik yang berkepanjangan atau hanya tentang ketatnya peraturan-peraturan yang ada di sana? Saat ini, di gurun pasir yang sama, sedang dibangun visi nasional secara besar-besaran dari beberapa negara di dunia Arab. Penasaran nggak sih kalian apa aja visi di dalamnya? Jangan lupa nonton video ini sampai habis. Ahlan Festi, kembali lagi di serial Baina Zamanai bersama aku Zahra yang akan menceritakan tentang masa Arab kontemporer, lebih khususnya lagi tentang visi baru yang dibangun di negeri Arab. Kebetulan nih Festi, ini merupakan konten terakhir dari serial Baina Zamanai. Penasaran nggak sih apa aja nih yang akan aku bahas di dalamnya? Jangan lupa simak video ini sampai habis, karena nanti di akhir video akan ada info menarik tentang main event Arab Fest 2025. Hari ini kita akan membahas tentang masa depan baru yang akan dirancang oleh dunia Arab. Hari ini kita melihat bahwa dunia Arab sedang bergerak ke dua sisi. Yang sisi pertama yaitu ada sebagian negara Arab yang sedang membangun masa depan di mana mereka melakukan investasi secara besar-besaran di bidang pendidikan, ekonomi, dan juga sosial. Sementara itu, di sisi lainnya terdapat beberapa wilayah negara Arab yang masih berjuang untuk mendapatkan kebebasan. Mereka masih menghadapi tantangan besar dari krisis kemanusiaan, ketidakstabilan politik, dan juga ketidakstabilan ekonomi. Rencana ini merupakan ajang perlombaan bagi bangsa Arab dalam mendokumentasikan diri mereka untuk memperlihatkan siapa sih mereka di panggung global. Seiring berjalannya waktu, masalah-masalah pasti selalu tumbuh kan dari aspek apapun itu. Nah, untuk menjaga kemakmuran secara jangka panjang dan mendengar nih aspirasi dari generasi-generasi muda, akhirnya mereka meluncurkan visi nasional yang rencananya itu mereka nantinya akan merombak seluruh sistem masyarakat dari mulai ekonomi sampai budaya. Dan tidak ada yang lebih ambisius dari satu visi ini nih teman-teman. Aku akan mengambil contoh yaitu dari Saudi Vision 2030 yang dipelopori oleh Muhammad bin Salman. Siapa sih yang kenal Muhammad bin Salman? Saudi Vision ini berdiri dari 3 pilar utama nih Festi. Yang pertama itu a vibrant society atau masyarakat yang bersemangat. Yang kedua itu ada a thriving economy atau ekonomi yang berkembang. Dan yang ketiga itu ada an ambitious nation, yaitu bangsa yang ambisius. Tapi rancangan-rancangan ini bukan hanya sekedar coret-coretan di atas kertas, melainkan visi ini nantinya akan diwujudkan melalui 3 proyek yang sebelumnya nggak akan bisa kita bayangkan seberapa wahnya proyek tersebut. Sini-sini aku sebutin apa aja sih proyek yang telah atau sedang dibangun saat ini. Yang pertama, itu ada NEOM. Kalau teman-teman sering dengar sekelibat lah di media sosial ataupun di YouTube atau di berita TV secara langsung, apa sih NEOM itu? NEOM itu merupakan sebuah kota futuristik dari Arab Saudi yang kurang lebih menghabiskan dana sebesar 500 miliar US dollar. Nah, cuman itu, di dalam NEOM terdapat banyak sektor wisata di dalamnya. Yang pertama itu ada The Line. The Line merupakan kota dengan bentuk memanjang sepanjang 170 km yang di dalamnya tidak ada mobil dan jalan raya. Yang nantinya sepenuhnya juga akan ditenagai oleh energi terbarukan. Selain The Line, ada juga Trojena yang merupakan resort ski yang dibangun di atas gurun yang nantinya itu akan dijadikan sebagai tuan rumah dari acara Asian Winter Games tahun 2029 mendatang. Selain Trojena, ada juga Oksagon, teman-teman. Apa sih Oksagon itu? Oksagon itu merupakan kota industri yang sudah mulai beroperasi saat ini. Selain NEOM, ada juga Qiddiya City. Qiddiya City merupakan pusat olahraga dan hiburan yang saat ini sedang dibangun di dekat Riyadh. Pasti teman-teman yang suka F1 bakal happy banget. Kenapa? Karena di dalamnya nanti akan dibangun Speed Park yang merupakan sirkuit F1 yang bakal aktif di tahun 2027 mendatang. Nah, ternyata yang tadi udah aku sebutin lumayan banyak dan menarik ya buat kita datengin. Insya Allah ya nanti kalau kita udah punya uang. Selain Arab Saudi yang punya Saudi Vision 2030, ternyata Uni Emirat Arab juga punya visi yang sama, yaitu mereka menggaungkannya sebagai Nahdlatul Imarat atau We Are the UEA 2031. Di mana visi ini dibangun di atas 4 pilar utama. Yang pertama ada forward society, forward economy, forward diplomasi, dan juga forward ecosystem. Kita semua bisa melihat progres dari negara Uni Emirat Arab ini di berbagai proyeknya, yaitu di kota Masdar, kota Sharjah, kota Dubai, dan juga mungkin di Museum of the Future. Bahkan di negara yang tercinta ini, di Indonesia, kita bisa melihat kehadiran Uni Emirat Arab di sekeliling kita. Seperti adanya tol jalan layang di MBZ dan juga Masjid Syekh Zayed di daerah Solo. Proyek-proyek itu hadir di Indonesia karena adanya simbol dari hubungan baik antara
antara negara Indonesia dan juga negara Uni Emirat Arab. Tidak hanya negara Arab Saudi dan Uni Emirat Arab, Qatar juga punya visi nasional di tahun 2030, yang dimana visi ini dibangun atas 4 pilar utama. Yang pertama ada pembangunan manusia, pembangunan sosial, pembangunan ekonomi, dan juga pembangunan. Secara bersama-sama, tujuan adanya pilar ini yaitu sebagai menyeimbangkan modernisasi dengan tradisi dan juga mengamankan masa depan yang berkelanjutan. Qatar juga mengukuhkan dirinya sebagai tuan rumah dari acara Piala Dunia tahun 2022 silam, yang dimana Qatar ini pada saat itu menghabiskan sekitar 200 miliar US dollar dalam memperbaiki segala infrastruktur yang ada di dalamnya. Selain Qatar, ada juga nih negara-negara lainnya yang memiliki visi nasional yang sama seperti negara-negara sebelumnya sudah aku mention. Yaitu ada 3 negara, ada negara Kuwait, Bahrain, dan juga Oman. Masing-masing dari ketiga negara ini memiliki visi nasional pada tahun 2035, 2030, dan juga 2040. Yang dimana tujuan dari ketiga negara ini kurang lebih sama ya. Seperti adanya diversifikasi ekonomi, pengembangan infrastruktur, dan juga meningkatkan kualitas hidup warganya. Hampir semua negara di kawasan ini sedang menyusun visi jangka panjang yang berlandaskan dari pendidikan dan juga riset ilmiah. Mereka sadar bahwa pada masa keemasan Islam, kota-kota seperti Kairo, Baghdad, dan Damaskus merupakan pusat ilmu dunia. Hari ini, negara-negara tersebut berusaha untuk membangkitkan pendidikannya kembali. Seperti di negara UEA, memiliki 2 universitas, yaitu ada Khalifah University dan juga Muhammad Zayed University for Artificial Intelligence. Bayangin ya teman-teman, mendirikan sebuah universitas hanya untuk mendalami sebuah kecerdasan buatan. Kemudian di negara Arab Saudi itu juga ada KAUST atau King Abdullah University for Science and Technology. Mereka mendanai beberapa riset ilmiah di dalam negeri maupun di luar negeri. Jadi dengan pembuatan mega proyek ini terjadilah nih transformasi sosial budaya yang berubah. Salah satunya di Saudi itu mulai cabutnya larangan perempuan mengemudi, kemudian dibukanya tempat-tempat hiburan dan juga partisipasi wanita untuk kerja itu sudah mulai terlihat. Dalam konteks dunia Arab modern, modernisasi dan transformasi ini mengubah wajah kesenian dan sastra Arab secara keseluruhan, di mana adanya festival film atau karya-karya lainnya itu mulai ditunjukkan dari dunia Arab untuk menunjukkan keterbukaan mereka ke dunia global. Nah, setelah tadi sudah menjelaskan dan mengisahkan juga tentang rencana baru yang akan dibangun di dunia Arab, sekarang aku mau singgung sedikit tentang sebagian wilayah negara Arab yang masih berjuang untuk mendapatkan kebebasan. Yang pertama itu ada negara Yaman, yang sampai saat ini negara Yaman masih dihadapi dengan konflik krisis kemanusiaan. Kemudian ada negara Libya, yang pemerintahannya itu masih saling bersaing dengan dua pihak. Kemudian ada negara Irak, yang masih menghadapi ketidakstabilan setelah kekuasaan Saddam Hussein. Setelah itu, masih ada negara Palestina yang sampai saat ini kita ketahui masih terus diserang oleh militer Israel, dan juga Suriah yang alhamdulillahnya Suriah saat ini sudah selesai dari perang saudara. Kita doakan semoga Suriah bisa sembuh secara total dan tidak mengulangi konflik yang sama. Dunia Arab saat ini sedang menulis ulang sejarahnya, dari mulai Gurun Tandus hingga mulai munculnya kota-kota futuristik. Saat ini dunia Arab sedang dihadapkan oleh dua sisi. Yang pertama, ada sisi yang masih hidup dengan rasa optimisme dan juga modernitas, dan juga masih ada satu sisi lagi yang sedang berjuang untuk menghadapi krisis dan kekacauan. Disinilah kita bisa memahami makna mendalam dari tema Arab Fest 2025. Menghidupkan masa lalu untuk membangun masa depan. Karena masa lalu bukan hanya sekadar cerita sejarah, tapi juga tentang cerminan dan juga kompas moral. Ketika puisi-puisi Mahmud Darwish masih dibacakan, ketika novel-novel Irak dan Suriah masih dituliskan di pengungsian, dan ketika bahasa Arab masih digaungkan di kelas-kelas perkuliahan, disitulah masa lalu terus dihidupkan. Dan dari situlah masa depan bisa dibangun. Bukan hanya sekadar masa depan yang penuh dengan gedung cakar langit dan kecerdasan buatan, tapi masa depan yang di dalamnya terdapat manusia yang masih menghargai warisan dan juga makna peradaban. Sampai jumpa di main event Arab Fest 2025 di kampus Universitas Pajajaran Jatinangor. Aku Zahra, Ilaliko.